Ada jutaan orang yang setiap pagi melakukan satu hal yang sama. Bangun ketika sebagian besar kota masih tidur, lalu keluar rumah untuk mengejar satu hal, pekerjaan. Mereka naik motor menuju stasiun, menunggu KRL, berpindah ke Transjakarta, berjalan kaki, lalu akhirnya sampai di kantor. Sore hari, mereka melakukan semuanya lagi dalam arah sebaliknya. Besok diulang, lusa diulang, sampai bertahun-tahun. Kita sering menyebut mereka sebagai komuter, pengguna transportasi umum, atau pekerja Jabodetabek. Tapi ada satu hal yang jarang kita hitung. Berapa banyak hidup yang sebenarnya mereka habiskan untuk pergi bekerja? Karena bagi sebagian orang, pekerjaan mungkin hanya 8 jam, tetapi perjalanan menuju pekerjaan tidak pernah masuk ke dalam slip gaji, padahal waktunya tetap diambil dari hidup mereka. Dan jumlah orang yang menjalani kehidupan seperti ini bukan sedikit. Pada Januari sampai Maret 2026 saja, komuter lain Jabodetabek melayani 86,87 juta pengguna, naik 5,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara Transjakarta sepanjang 2025 mencatat 413 juta pelanggan dengan rata-rata sekitar 1,4 juta perjalanan pelanggan setiap hari. Transportasi umum bukan lagi sekedar alternatif bagi segelintir orang yang sudah menjadi bagian dari cara jutaan manusia bertahan hidup di kawasan metropolitan ini. Dan justru karena semakin banyak orang bergantung kepadanya, kita perlu bertanya sesuatu yang lebih besar. Mengapa begitu banyak orang harus melakukan perjalanan sejauh itu hanya untuk sampai ke tempat mereka mencari nafkah? Dan jawabannya mungkin dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana daripada stasiun ataupun halte, rumah. Coba cari tempat tinggal yang murah di Jakarta, terutama di dekat-dekat pusat-pusat pekerjaan. Harga tanah dan hunian membuat pilihan itu tidak mudah bagi banyak pekerja. Akhirnya, ada kompromi yang terlihat masuk akal. Tinggal lebih jauh, tapi mendapatkan tempat yang lebih mungkin dibayar. Masalahnya, jarak yang dihemat dari harga rumah harus dibayar setiap hari dengan perjalanan. Data mobilitas Jabodetabek menunjukkan pola yang sama. Kawasan seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi wilayah tempat banyak komuter tinggal sebelum bergerak menuju pusat kegiatan di Jakarta. Jadi mungkin selama ini kita melihat peta Jabodetabek secara terbalik. Kita mengira orang-orang itu memilih menjadi komuter, padahal sebagian dari mereka mungkin hanya sedang memilih rumah yang masih mampu mereka bayar. Dan begitu rumah berada jauh dari tempat kerja, biaya berikutnya mulai berjalan. Bukan hanya uang sewa atau cicilan rumah, ada biaya untuk meninggalkan rumah setiap pagi, ada ongkos menuju stasiun, ada tiket kereta, ada perjalanan lanjutan menuju kantor, ada ongkos pulang. Bahkan ada biaya makan yang muncul karena seseorang menghabiskan sebagian besar harinya dari luar rumah. Karena pekerja tidak hidup dalam satu moda transportasi, rumah mereka tidak selalu berada di depan stasiun, kantor mereka juga tidak selalu berada tepat di depan halte. Perjalanan yang terlihat sederhana di peta bisa berubah menjadi rangkaian yang panjang. Keluar rumah, mencari kendaraan penghubung, menuju stasiun, menunggu kereta, berpindah moda, perjalanan lagi, lalu akhirnya masuk ke kantor. Inilah yang membuat istilah first mile dan last mile menjadi penting. Transportasi publik bisa saja murah, tetapi kalau rumah berada jauh dari stasiun dan kantor berada jauh dari halte, pekerjaan tetap harus membayar waktu, tenaga, atau uang untuk menghubungkan titik-titik itu. Transportasi publiknya murah, perjalanan menuju transportasi publik belum tentu murah. Tapi uang sebenarnya bukan satu-satunya yang hilang, waktu juga ikut dibayar. Tapi uang sebenarnya bukan satu-satunya yang hilang, waktu juga ikut dibayar. Dan ini bukan sekedar perasaan pekerja yang merasa perjalanannya semakin lama. Dalam data survei komuter Jabodetabek BPS, sekitar 34,58% komuter membutuhkan waktu lebih dari 1,5 jam untuk perjalanan dari tempat tinggal menuju tempat kegiatan. Di Depok, angkanya mencapai 47,85%, sedangkan di Bekasi, 38,74%. Ingat, ini perjalanan dari rumah menuju tempat kegiatan, belum perjalanan pulang. Jadi bagi sebagian besar komuter di kawasan tertentu, perjalanan panjang bukan pengecualian, ia sudah menjadi bagian dari rutinitas. Kalian bisa bayangkan, seseorang harus keluar rumah 1,5 atau 2 jam sebelum pekerjaan dimulai. Setelah pekerjaannya 8 jam selesai, dia masih membutuhkan waktu yang sama untuk kembali. Secara kontrak, dia bekerja 8 jam, tetapi secara kehidupan, hari yang tersedot oleh pekerjaan bisa jauh lebih panjang. Perjalanan memang bukan jam kerja,
Tidak ada gaji yang dibayarkan hanya karena seseorang berdiri di dalam kereta. Tidak ada lembur karena seseorang menunggu bus, tetapi waktunya tetap hilang. Dan waktu itu seharusnya bisa digunakan untuk tidur lebih lama, makan bersama keluarga, berolahraga, belajar, bermain dengan anak, atau sekedar duduk tanpa harus mengejar kendaraan berikutnya. Perjalanan tidak masuk ke kantor kerja, tetapi tetap mengambil bagian dari hidup bekerja. Dan semakin panjang perjalanan seseorang, semakin kecil pula ruang untuk melakukan kesalahan. Kalau kantor hanya berjarak 15 menit dari rumah, terlambat bangun mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi bagi seseorang yang harus menggunakan beberapa moda, keterlambatan kecil bisa merambat ke seluruh perjalanan. Ketinggalan satu kereta berarti menunggu rangkaian berikutnya. Transit terlambat bisa membuat bus berikutnya terlewat. Hujan bisa mengubah perjalanan terakhir menjadi masalah baru. Jadi pekerja yang tinggal jauh bukan hanya menghadapi perjalanan yang lebih panjang, mereka juga hidup dengan margin kesalahan yang lebih kecil. Mereka harus memperhitungkan bukan hanya kapan harus berangkat, tetapi kapan harus berangkat agar tidak gagal tiba tepat waktu. Dan mungkin masalah sebenarnya bukan kendaraan yang membawa manusia dari satu tempat ke tempat lain. Masalahnya adalah jarak antara tempat manusia tinggal dengan tempat manusia harus bekerja. Kota membutuhkan pekerja dalam jumlah besar, kantor membutuhkan karyawan, rumah sakit membutuhkan tenaga kesehatan, restoran membutuhkan pelayan, toko membutuhkan kasir, gedung membutuhkan petugas keamanan. Berbagai aktivitas ekonomi membutuhkan manusia setiap hari, tetapi tidak semua manusia yang dibutuhkan kota mampu tinggal dekat dengan pusat aktivitas tersebut. Akhirnya terbentuk sebuah pola yang aneh. Kota membutuhkan mereka di pagi hari, mereka masuk dari berbagai arah, bekerja dari sepanjang hari, kemudian kota seolah-olah mengeluarkan mereka kembali ketika malam tiba. Besok pagi mereka masuk lagi, manusia bergerak mengikuti pekerjaan karena pekerjaan tidak selalu bergerak mendekati manusia. Dan disinilah transportasi umum sebenarnya menjadi lebih dari sekedar kendaraan. Ia adalah penghubung antara dua dunia, rumah di pinggiran dan pekerjaan di pusat kota, kehidupan keluarga dan kehidupan kantor, tempat seseorang mampu tinggal dan tempat seseorang harus bekerja. Karena itu, ketika kita melihat ratusan ribu orang memenuhi stasiun pada pagi hari, sebenarnya kita sedang melihat lebih dari sekedar penumpang. Kita sedang melihat konsekuensi dari sebuah kota yang membuat tempat tinggal dan tempat mencari nafkah semakin berjauhan. Dan semakin besar jumlah orang yang harus melakukan perjalanan seperti ini, semakin besar pula waktu kolektif yang habis hanya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan ironisnya, transportasi publik yang semakin berkembang bisa membuat kita merasa masalahnya sudah selesai. Kita melihat rute baru, perjalanan baru, integrasi baru, jumlah penumpang yang meningkat, lalu menganggap mobilitas masyarakat sudah semakin baik. Dan memang, layanan transportasi publik terus diperbaiki, tetapi keberhasilan transportasi publik tidak otomatis berarti kehidupan komuter menjadi pendek. Kereta yang lebih banyak tetap harus membawa orang dari rumah menuju pekerjaan. Bus yang lebih terintegrasi tetap harus menghubungkan kawasan tempat orang tinggal dengan pusat aktivitas. Dan selama jarak antara keduanya tetap jauh, manusia tetap harus membayar perjalanan itu dengan waktu dan tenaga. Dan mungkin itu sebabnya kita perlu mengubah cara melihat mereka. Mereka bukan sekedar pengguna transportasi umum, mereka adalah manusia yang hidupnya disusun di sekitar perjalanan. Bangun mengikuti jadwal kereta, berangkat mengikuti jam sibuk, makan mengikuti kesempatan, pulang mengikuti kondisi perjalanan, tidur mengikuti waktu tempuh, bahkan keputusan untuk menerima pekerjaan atau memilih tempat tinggal bisa dipengaruhi oleh satu pertanyaan sederhana: berapa lama perjalanan yang harus saya jalani setiap hari? Karena pada akhirnya, masalah manusia transum bukan hanya soal apakah KRL terlambat, apakah bus penuh, atau apakah tarifnya murah. Semua itu penting, tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Kenapa seseorang harus menghabiskan begitu banyak waktu untuk sampai ke tempat dia mencari nafkah kalau rumah yang lebih dekat tidak terjangkau, pekerjaan terkonsentrasi jauh dari tempat tinggal, dan transportasi hanya menjadi jembatan di antara keduanya? Maka mungkin yang kita lihat setiap pagi bukan sekedar keberhasilan mobilitas kota, kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan yang membuat jutaan manusia terus bergerak karena mereka tidak punya pilihan untuk berhenti. Dan besok pagi, ketika kereta kembali penuh, halte kembali sesak, dan jalan menuju Jakarta kembali dipenuhi manusia yang berangkat kerja, semuanya akan terlihat normal. Kereta datang, pintu terbuka, orang masuk, pintu tertutup, lalu mereka bergerak lagi menuju tempat kerja. Tapi mungkin ada satu hal yang tidak pernah terlihat dari balik angka jumlah penumpang. Setiap perjalanan itu mengambil sebagian kecil dari kehidupan seseorang.
Dan jika jutaan manusia melakukan hal yang sama setiap hari, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak penumpang yang bisa kita angkut atau berapa menit perjalanan yang bisa kita pangkas. Pertanyaan adalah, sampai kapan sebuah kota membutuhkan manusia untuk bekerja di dalamnya, tetapi membuat mereka harus menghabiskan sebagian hidupnya hanya untuk bisa sampai ke sana. Aneh memang, tapi inilah manusia transum.